Pemirsa, libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah ramai. Antrian kendaraan pun mengular menuju area pemandian air panas alami. Antrean kendaraan mengular di kawasan wisata Guci Forest, Tegal, Jawa Tengah. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Para wisatawan ini terjebak macet sebelum memasuki area pemandian air panas. Sementara itu, wisatawan asyik berendam di kolam air panas alami sambil menikmati udara segar dan panorama alam. Wisatawan mengaku senang menghabiskan waktu berlibur ke Guci karena cuacanya yang sejuk sekaligus bisa melepas penat dengan berenang di air panas. Ini libur panjang sengaja ke Guci ini, Mas? Iya sih, kemarin habis libur panjang pasca kan pulang ke Tegal, Tegal langsung liburan ke Guci. Alasannya apa, Mas, kesini? Gimana? Alasannya apa? Cari tempat wisata yang menarik lah, Guci. Jadi ada peningkatan dari hari-hari biasa. Dibandingkan dari hari-hari kemarin yang setelah Lebaran, ini cenderung lebih ramai. Kalau pengunjung dari mana, Pak? Banyakan, Pak? Ini kebanyakan sih masih dalam lingkup Kabupaten Brebes, Malang, dan Pekalongan. Tapi juga tidak sedikit juga dari Jakarta juga. Tidak hanya berendam air panas, wisatawan juga bisa menikmati kesegaran udara pegunungan di bawah rimbunnya hutan pinus. Tersedia pula aneka wahana ramah anak dan sejumlah penginapan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Untuk melestarikan budaya Nusantara, sebuah festival silat digelar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Festival Pendeka Bataga mengangkat silat harimau sebagai warisan budaya tradisional Minangkabau. Festival Pendeka Bataga 2025 digelar di Kapalokoto, Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Festival ini menampilkan berbagai atraksi silat tradisional khas suku Minangkabau. Salah satunya adalah silat harimau. Silat harimau merupakan aliran silat yang dahulunya hanya dipelajari oleh kalangan terbatas. Melalui festival ini diharapkan silat harimau dapat dikenal oleh masyarakat luas. Di festival silat ini bahkan ada warga negara asing yang tertarik untuk belajar silat tradisional Minangkabau. Bagaimana kabar ini sampai ke seluruh pelosok Nusantara bahwa di Tanah Datar kaya dengan budaya, kaya dengan adat, kaya dengan keindahan alam. Itu di pariwisata. Ini yang kami lakukan sehingga Kebu Minang mensupport kegiatan kami pada siang hari ini. Nah, ini salah satu yang menarik. Nanti mungkin orang belajar di sini nanti pusatnya. Jadi itulah kira-kira. Ini ada nilai ekonomis, Ibu. Ada nilai ekonomis yang bisa dibangun oleh Bupati sekarang. Melalui festival Pendeka Bataga dan agenda budaya lainnya, pemerintah setempat berupaya melestarikan budaya sekaligus membangun perekonomian rakyat. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto untuk kembali maju menjadi calon presiden di pemilu 2029. Namun Zulhas meminta agar PAN dilibatkan untuk menentukan capres. Partai Amanat Nasional menggelar halal bihalal di kantor DPP PAN Jakarta Selatan. Selain mengumumkan struktur kepengurusan DPP PAN 2024-2029, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai capres di pemilu 2029. Namun Zulhas meminta agar PAN dilibatkan dalam penentuan calon wakil presiden.
Zulhas juga meminta para kader satu komando agar PAN bisa menjadi 4 besar di pemilu 2029. Buat saya yang paling penting Partai Amanat Nasional jadi 4 besar. Itu yang penting. Ya. Itu sudah menjadi tekad saya, saudara, dan tekad kita semuanya. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara. Kader Gerindra diketahui telah berkoalisi selama 15 tahun sebelum memenangkan Pilpres pada tahun 2024. Zulhas berharap koalisi ini bisa berlanjut hingga 2037 bahkan 2045. Pemirsa, ratusan nelayan di desa pinggir Papas, Sumeneb, Jawa Timur menggelar tradisi petik laut. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur nelayan kepada Tuhan atas keselamatan dan hasil laut yang melimpah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Saya Ismet Ania pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Tradisi petik laut yang digelar nelayan desa pinggir Papas diawali dengan pembacaan doa bersama para sesepuh desa serta masyarakat lainnya. Sejumlah sesajen berupa nasi, buah-buahan, jajanan tradisional, hingga bunga disusun dalam perahu hias. Usai pembacaan doa, para nelayan kemudian membawa perahu hias yang berisi sesajen untuk dilarungkan ke tengah laut. Kepala Desa Pinggir Papas, Abdul Hayat, mengungkap ritual petik laut merupakan bentuk syukur nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan adalah yang pertama, ya bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan khususnya kepada para masyarakat nelayan jaring itu. Dan ini terus dilakukan ya setiap tahun. Juga dalam acara ini memohon ya agar dalam beraktivitas masyarakat nelayan ini diberikan kesehatan, juga ya diberikan kelancaran dalam beraktivitas sebagai nelayan. Tradisi petik laut bukan hanya sekedar budaya, namun juga merupakan bentuk penghormatan masyarakat pesisir terhadap laut sebagai